Liturgi yang kita gunakan hari ini yaitu Hari Pentekosta dan Minggu UNI. Dan nyanyian yang dipakai dari Kidung Pujian dan nyanyian yang dipakai dari Kidung Jemaat, NKB, Kidung Keesaan dan lagu pujian. Pemain musik Albert Brape Christian, pemandu lagu Etna Sari, operator LCD dan tim media Gresia Wasis PH. Yakinlah semua pelayanan yang diberikan dan segenap keluarga dan rumah tangga kita selalu mendapat berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari lagu yaitu hari ini kurasa bahagia, jemaat diundang bangkit berdiri. Selamat hari Minggu bagi selamat datang dalam ibadat secara khusus dengan mempergunakan liturgi UIM United Evangelical Mission Sunday yang dipersiapkan oleh Gereja Korea Kristen Batak.
Hari ini kita dipersatukan Tuhan dalam cinta kasih, juga secara khusus dalam merayakan hari Pentekosta, yaitu hari ke-50 setelah Paskah, dan dirayakan sebagai hari turunnya Roh Kudus. Mari kita mempersiapkan segenap hati, pikiran, dan jiwa kita untuk masuk ke dalam ibadah melalui nyanyian dari Kaji 454 ayat 1 sampai 2. Indahnya saat yang ini. yang kita rayakan sebagai hari turunnya Roh Kudus dan hari kelahiran gereja dalam konteks minggu UEM United Evangelical Mission. Momen ini juga mengingatkan kita akan panggilan gereja untuk bersatu dalam semangat misi Tuhan, saling mendukung sebagai satu tubuh Kristus lintas bangsa dan budaya, serta memberitakan Injil dalam kuasa Roh Kudus kepada dunia yang terus berubah. Oleh karena itu, marilah kita memuji Dia, memuji Tuhan atas panggilannya. Terpujilah Allah. Kita nyanyikan dengan kami 3 dan 1.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikut firman. Carilah wajahku, maka wajahmu puji. Ya, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatan. Pada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Pada siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah hidup dan pendamaian kami. Teguhkanlah iman kami, mempercayai Yesus Kristus yang sudah naik ke surga, sehingga kami bersukacita menanti kedatangannya. Curahkanlah Roh yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dalam kehidupan ini. Jadikanlah hati hamba-Mu hidup dalam penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu. Kuatkanlah hati dan jiwa jemaat-Mu agar tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Jemaat dipersilakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 12. Kidung hukum Taurat. Saudaraku yang terkasih, siapkanlah hati dan pikiranmu untuk mendengar hukum Taurat Tuhan, karena melalui hukum Tauratnya kita dituntun ke jalan hidup yang benar, dan firman-Nya adalah senjata kita melawan dosa dan maut. Kita nyanyikan Kidung keesaan 329 ayat 1. Yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai. Jangan ada padamu Allah lain di hadapannya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allah, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang
membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarang. Demikianlah hukum Taurat Tuhan yang menjadi pedoman hidup bagi kita. Marilah kita memohon kekuatan dan penyertaan Tuhan untuk melakukan hukum bersama-sama. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Pengatur yang terkasih, marilah kita merenungkan segala perbuatan yang kita lakukan selama ini. Betapa seringnya kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan, dan sering melanggar firman-Nya. Seharusnya kita mendapat balasan yang setimpal sesuai perbuatan kita. Namun karena kasih setia-Nya yang besar, maka segala dosa kita diampuni. Marilah kita memohon pengampunan dosa melalui nyanyian Kidung Jemaat 364 bait pada hati saya. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran. Untuk itu, marilah kita bertutur di hadapan Tuhan untuk menghapus segala dosa. Ini kita nyanyikan Kidung Keesaan. Anak saudara status semua.
kali kami datang ke hadapan. Kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan yang ada dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantara penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantara kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau dan ada segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Berita anugerah Tuhan mendalam. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa yang terdapat dalam Yesaya 44 ayat yang ke-22 berkata demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang terti. Kembalilah Saudaraku yang terkasih, Tuhan Allah telah mendengar seruan kita dan telah menjawab kita. Dia telah menghapus segala dosa kita dan kita telah dimenangkan atas segala dosa yang membawa kita kepada kegelapan dan kematian. Tuhan Yesus telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang percaya padanya. Untuk itu, beritakanlah kasih setia Allah dan undanglah saudara-saudara kita yang mengasihi jauh dari Tuhan Yesus. Kita nyanyikan itu Yohanes 395 baik kedua. Betapa indah hati. Dengan berikut kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Betapa banyak kekuatan-Mu ya Tuhan sekaliannya. Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terhilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lemiklan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya dengan Engkau. Diberikannya makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka akan menyebutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kekayaan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka
apabila kami bertemu dengan kita dan juga akan menghadiri duka budi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan dan kita senang perbuatan-perbuatannya. Dia yang menandang bumi sehingga berdekat, yang itu gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak nyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita pada Tuhan. Biarlah hati seorang-orang berdosa dan bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jikaku. Haleluya. Berbahagialah orang yang dengan firman Tuhan sudah menyertai di dalam firman-Nya. Amin. Pada yang kita doa. Apa pikir? Mari kita respon membaca Alkitab dengan nyanyian dari Hidup Dimati Kristus menuju hari ini. Terpujilah bersama-sama dengan semua saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Bapa kami dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Dia Tuhan kita, dan kepada Kudus, yang berada pada Dia, yang kita dibawa kemenangan Kristus di atas, silakan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Dalam pimpinan Roh Kudus, kami percaya kami dipimpin pada jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Hari ini kami boleh bersyukur dan bersukacita. Kami boleh ada merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus Tuhan dicurahkan bagi kami. Memperingati itu semua, kami membawa hidup kami dalam rasa syukur untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman. Firman-Mu terbentang di hadapan kami. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, dengan penuh kerendahan hati, berkatilah masing-masing kami, agar kebenaran firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, sungguh menerangi kehidupan kami, dan hidup kami boleh menjadi berkah. Pakailah hamba-Mu untuk boleh mewartakan kebenaran firman. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan tingkat pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa
Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang sakit dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin jika masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal. Kita orang Parta, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan mereka, pendatang-pendatang dari luar. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Greka dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat terbang-terbang sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menilai mereka sedang mabuk oleh angin manis. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan yang berdasar permohonan kita bersama di pagi hari ini. Dapat perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kami.
Besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tidak ada yang kurang yang kami boleh rasakan dan nikmati. Sekalipun musim kehidupan datang silih berganti, tetapi kasih setia Tuhan selalu ada untuk selama-lamanya. Kami telah dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Engkau curahkan atas kehidupan umat, sehingga setiap hati tergerak untuk melakukan misi Allah di dalam kehidupan hari ini. Terima kasih Tuhan Bapa dalam kerajaan surga. Engkau yang mengasihi kami dan Engkau yang mendengarkan setiap doa dan permohonan kami. Kami mau berdoa untuk persatuan gereja-gereja anggota ini. Bersyukur atas kesatuan dalam Kristus di antara gereja-gereja yang ada di Asia, Afrika, dan Jerman. Berkat atas setiap usaha yang dalam menyebarkan Injil, memperjuangkan keadilan sosial dan memelihara ciptaan bersama dengan gereja anggota, disertai dan diberkati oleh Tuhan, agar misi bersama ini menyentuh hati banyak orang dan menjadi terang di tengah dunia yang gelap bersama dengan gereja. Untuk gereja di tengah pergumulan ini, kiranya kekuatan yang datang daripada Tuhan bagi gereja-gereja yang menghadapi penganiayaan, kemiskinan, bencana, dan ketidakadilan. Tuhan menegakkan keadilan di tengah-tengah dengan cara memakai gereja melewati dunia, boleh menyaksikan kebaikan Tuhan di tengah pergumulan, agar umat tetap hidup setia, berani bersaksi dan menjadi terang serta terang di tengah-tengah dunia yang demikian juga di dalam doa untuk perdamaian di antara bangsa, khususnya di kawasan yang dilanda peperangan dan konflik, agar gereja menjadi alat perdamaian dan harapan bagi dunia yang bisa kembali menjadi satu, sebagaimana Roh Kudus dicurahkan bagi para murid dan kami, sehingga Injil boleh diterima dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh seluruh umat di bawah naungan. Dalam perdamaian global ini sesungguhnya menjadikan bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini menyadari kebaikan, sehingga boleh menjadi pemersatu atas konflik yang terjadi, atas peperangan yang ada. Terima kasih Tuhan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Juga untuk generasi muda dalam misi, agar anak-anak muda terdorong untuk terlibat dalam pelayanan misi dan kepemimpinan gereja. Agar generasi muda terperlengkapi untuk menjawab panggilan Tuhan dalam konteks dunia. Kami tidak bisa memungkiri bahwa kami berhadapan dengan kemajuan zaman yang begitu besar. Kaum muda atau generasi muda menjadi tonggak memperkuat pilar-pilar gereja sehingga tetap berdiri. Mereka akan melanjutkan misi global. Oleh sebab itu Tuhan, di pundak mereka ada tanggung jawab. Biar mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai budak kasih Tuhan yang Tuhan berikan dan mempersembahkan bagi mereka, agar mereka menjadi generasi muda yang terus diberkati dan terpanggil untuk melakukan misi yang Engkau kasih. Kami juga berdoa untuk alam semesta, agar semua mereka menjadi penjaga dan bertanggung jawab terhadap alam yang Engkau jadikan ini, untuk tindakan nyata dalam menghadapi krisis iklim dan ketidakseimbangan iklim. Tuhan menciptakan alam semesta dengan kebaikan dan kasih Tuhan, agar kami manusia yang diciptakan boleh menjaga dan merawat. Biarlah alam ciptaan ini mampu kami jaga dengan ketulusan, sebagai wujud tanggung jawab kami dalam menerima misi dalam perjalanan hidup. Terima kasih. Dalam
jemaat yang ada di mana-mana. Tidak mesti menjaga hati, akal, dan pikiran kami agar kami tetap hidup di dalam kekudusan, hidup dalam cinta dan keberkatan. Terima kasih Bapa dalam mengajar semua. Karena kami percaya bahwa berkati umatmu dan menyediakan kekuatan, kesehatan, umur panjang, menyediakan segala sesuatu yang umatmu perlukan di dalam kehidupan pribadi, keluarga, lembaga, usaha dan pekerjaan. Berkatilah ya Bapa, apa yang bisa pekerjaan kami, apa yang boleh kami lakukan, unit usaha kami. Berkati juga jabatan yang saat ini kami buat, kepercayaan yang luar biasa. Mau sedia menciptakan kami, sehingga dari sana berkat-berkat telah mengalir. Kami tidak perlu takut untuk menjadi berkat bagi kehidupan orang lain, karena kami menyembah Allah Sang Sumber berkat. Kami bawa di dalam doa warga jemaat kami yang lain yang telah pernah tugas. Mereka dengan penuh sukacita menjalankan hari-hari hidup, tanggung jawab mereka dengan baik dan benar dalam penyertaan. Kami izinkan mereka masih melakukan aktivitas, melakukan bagian dan pekerjaan mereka. Dan ketika mereka lemah tak berdaya, terbalik sakit, mari kita tetap menjaga dan mengawal hidup mereka, memberikan kekuatan dan pertolongan. Kami juga bawa di dalam doa setiap pasangan suami dan istri, agar mereka boleh hidup bernyanyi dalam saling mengerti, saling mempermudah, karena kasih Tuhan yang telah menyertai mereka. Berkati juga hubungan orang tua dan anak-anak, agar dengan sabar dan setia menuntun membimbing anak-anak kasih menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan dalam tumbuh kembang fisik dan kerohanian mereka, dalam pendidikan mereka, dalam usaha dan pekerjaan mereka. Berlawatan cinta kasih Tuhan menuntun generasi anak, sehingga boleh menjadi generasi yang baik, menjadi generasi yang terus menyatakan hati Tuhan, menjadi kebanggaan gereja, menjadi kebanggaan kehidupan mereka. Terima kasih. Berkati anak-anak kami yang ada di bangku pendidikan, baik mereka yang sudah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus, baik mereka yang telah mengikuti ulangan kenaikan kelas atau yang akan menghadapi pada waktu yang akan datang ini. Kami serahkan anak-anak kami dari dipimpin oleh Tuhan, diberikan berlipat kepintaran dan kecerdasan, agar mereka boleh mengikuti ulangan kenaikan kelas, mereka boleh naik kelas, mereka boleh mencapai harapan dan cita-cita mereka dalam kebanggaan kami, karena mereka anak-anak yang benar. Terima kasih yang bawa kehidupan orang tua Tuhan, yang menjalankan tugas tanggung jawab mereka tanpa pendamping. Tuhan menjadi pendamping setia bagi mereka yang menjalankan hari-hari kehidupan. Tuhan menjadi orang tua bagi anak yatim dan bagi mereka yang bekerja. Kuatkan hiburkan mereka Tuhan atas kenyataan pahit bahwa mereka telah kehilangan orang yang mereka kasih. Tapi mereka tidak akan pernah kehilangan kasih setia Tuhan dalam hidup. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat kami dalam keadaan yang pada saat ini dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, dalam masa pemulihan, dalam masa penyembuhan, sungguh besar kuasa Tuhan. Terima kasih. Kami bawa di dalam doa warga jemaat kami yang boleh mereka ucapkan syukur atas peristiwa yang berharga bagi perjalanan kehidupan mereka, yaitu ketika mereka boleh merayakan ulang tahun kelahiran ataupun pernikahan pada minggu ini, pada bulan ini. Terima kasih Tuhan, mereka telah menyatakan syukur kepada-Mu. Mereka telah mendukung pelayanan gereja dengan mempersembahkan kehidupan mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati pertambahan usia yang mereka boleh rasakan dan nikmati, agar mereka boleh senantiasa bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan, tidak kekurangan berkat Tuhan. Sebagai pasangan suami istri terus diberkati, sebagai pribadi terus bertumbuh. Demikian pribadi yang terlibat di dalam pelayanan, pemain musik, singer, operator LCD, sound system, semua bersama bekerja sama dengan industri gereja melakukan tugas tanggung jawab dan fungsi mereka masing-masing. Mereka melakukannya dengan ketulusan. Kami percaya lipat kali ganda berkat Tuhan tercurah bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bawa di dalam doa kehidupan bangsa dan negara, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
Berkati Kabupaten Kapuas, para pemimpin yang ada di dalamnya, anak-anak Tuhan yang Tuhan libatkan untuk memegang jabatan istimewa. Siapapun mereka, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar dengan penuh kerendahan hati mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan setia dan berkorban kepada Tuhan. Masing-masing kami dalam perjalanan hidup kami, apapun yang Tuhan percayakan bagi kami boleh sambut dengan penuh sukacita. Karena apapun menjadi tugas tanggung jawab profesi pekerjaan kami, selalu terbaik Tuhan siapkan dan menjadi indah di hadapan Tuhan karena kami melakukan tugas tanggung jawab dan peran kami dengan rasa syukur. Terima kasih Bapak. Berkati setiap pribadi yang telah menjalankan tugas tanggung jawab dan peran. Berkati juga orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjaga keamanan dunia, bangsa dan negara kami. Biarlah melewati kehidupan mereka, pelayanan mereka selalu mengingat kebaikan Tuhan, tugas tanggung jawab mereka mulia untuk menjaga keamanan bangsa. Terima kasih Tuhan. Berkati kehidupan kami pribadi masing-masing. Ada banyak hal yang kami mau minta di dalam doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Mengerti dan tidak ada tersembunyi di hadapan-Mu. Terus itu kami bawa kehidupan masing-masing kami, pelayanan kami, tugas pekerjaan kami, pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang setia menolong dan menguatkan kami di setiap langkah juang kami. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, yang mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita menyerahkan persembahan kita. Dengarkanlah pengantar persembahan dari Kejadian 8 ayat 1 sebelumnya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil, dan aku akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa menyediakan dan mencukupkan yang kami perlukan, memberkati setiap pekerjaan sebagai pelayan kami kepada Tuhan. Pada saat ini kami membawa persembahan syukur sebagai tanda kasih dan ketaatan kami, seraya persembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku, utuslah aku. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat itu ibadah telah selesai. Selamat menghayati hari Pentakosta. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dari lingkungan pelayanan 4 jemaat di Kalawang mengucapkan selamat hari Pentakosta dan Yerusalem. Tuhan Yesus